Selamat datang kembali di podcast Suara Kuasa. Hari ini saya sebagai host, Faris. Saya Alvin. Saya Faiz. Nah, hari ini kita akan membawa topik menarik. Bagaimana pengaruh relasi kuasa terhadap pengisian posisi jabatan pada instansi militer Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Gue bakal mulai dari pertanyaan pemancing. Dalam institusi militer, apakah kenaikan pangkat ini murni berdasarkan prestasi dan aturan, atau juga dipengaruhi oleh kedekatan dengan elit tertentu? Bapak di atas. Menurut pandangan gue ya, Silakan Mas Faiz. pangkat tuh bukan cuma yang ada di pundak dan di leher lah bisa dibilang. Misalnya kita memiliki pangkat yang tinggi, yaitu kita pastinya punya rantai komando kan. Nah jadi menurut gue proses kenaikan pangkat tuh seharusnya punya dasar yang jelas gitu. Betul. Tanggung jawab itu harus kita pegang kuat dengan sebuah posisi jabatan. Sama, gue ngeliatnya juga gini sih, emang idealnya promosi jabatan di TNI itu berdasarkan pada merit system sih. Yang mana artinya seorang tuh naik pangkat tuh karena dia tuh berhasil memenuhi syarat gitu loh, kayak kompetensi dia, masa dinas, pendidikan, pengalaman penugasan mungkin, prestasi yang udah dia capai. Jadi kenaikan pangkat itu bukan cuma semata-mata karena kedekatan personal aja gitu loh, atau kepentingan politik tertentu. Gue ngeliatnya sih kayak gitu sih. Oke, bener, gue setuju sama Dua. Apalagi tadi sama Faiz ya, pangkat tuh bukan cuma simbol, karena dengan pangkat itu ada jabatan, ada tanggung jawab. Yang lebih tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Nah, kita next nih, kenapa sih isu ini bisa jadi polemik? Kan seharusnya TNI sudah punya aturan-aturan soal pangkatan dan pembinaan karir seperti sekolah-sekolah tertentu. Oke, kalau dari gua memang kepangkatan tuh sudah ada aturannya kan, penaikan kepangkatan gitu-gitu kan udah ada aturannya. Tapi polemik itu muncul ketika ada promosi atau kenaikan pangkat yang dianggap terlalu cepat dibandingkan pola-pola orang atau karir normal orang lainnya gitu loh. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat biasa, sebagai publik itu bertanya-tanya apakah cepatnya karir orang itu sudah sesuai dengan merit system atau ada pengaruh relasi kuasa di baliknya. Menarik. Gue ngeliatnya gini sih, ini ada dalam salah satu kasus yang mana itu tuh merupakan salah satu kasus yang terkait kenaikan pangkat gitu. Hot topic ini. Hot topic ini. Hot panas dah ini bawahnya. Kenaikan pangkat seorang perwira TNI yang dikenal dekat dengan presiden kita sekarang, Prabowo. Mungkin kalian juga pada nggak asing lah, ajudannya. Yang mana dia tuh merupakan lulusan Akmil tahun 2011. Dia tuh punya rekam jejak yang sebenarnya cukup kompeten. Iya. Jadi sekolah di luar negeri ya? Iya, Ranger School sama sekolah kayak Ranger. Bapak. Iya. Jadi masalahnya nih bukan semata-mata soal orangnya, tapi bagaimana proses dan persepsi publik terhadap kenaikan pangkatnya ya? Iya benar, apalagi yang udah teman saya Alvin bilang tuh bahwa Teddy itu kan pernah menjadi ajudan Prabowo mulai dari Menteri Pertahanan lalu sampai Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sempat ngebantuin kampanye, sempat pakai baju warna kampanye, padahal dia merupakan TNI aktif yang mana harus netral ya kan? Foto ini aja nggak boleh. Iya makanya. Setelah itu ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, ia dipercaya sebagai jabatan strategis yaitu ini nih yang jadi hot sekretaris topic kabinet. Nah ini nih menurut gue jadi sekretaris kabinet, tetapi masih aktif sebagai TNI juga gitu loh. Apalagi kenaikan pangkat yang dinilai cepat ya dari mayor ke letkol, padahal teman-temannya masih belum setinggi dia pangkatnya. Itu yang jadi sorotan utama kita sebagai masyarakat sih menurut menilai seperti itu. Iya, gue juga sempat baca artikel sih yang mana sebenarnya kenaikan dia dari mayor ke letkol tuh didasari pada beberapa hal, yang mana salah satunya tuh ada dari peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022. Padahal kalau misalnya setelah gue baca-baca lagi ya, di dalam peraturan Panglima TNI itu tuh syarat kenaikan pangkat dari mayor ke letkol itu harus melalui masa dinas perwira itu minimal tuh 18 tahun gitu. Padahal kan tadi yang udah gue bilang juga kalau dia tuh alumni Akmil tahun 2011, masih dinas kan berarti kan baru 14 tahun ya. Nah, yang mana dari awal itu aja udah menyalahi aturan gitu loh. Udah ada yang janggal nih di sini nih gue ngelihatnya. Sedangkan setelah itu 1 bulan setelah itu peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 ini direvisi menjadi peraturan Panglima TNI nomor 15 tahun 2025, yang mana kalau misalnya kalian bisa lihat dan bisa kalian baca, itu tuh kayak mengalami perubahan persyaratan kenaikan pangkat dari mayor ke letkol, yang mana awalnya harus menempuh masa dinas perwira minimal 18 tahun menjadi 14 tahun doang, yang mana masa dinas tersebut tuh udah sesuai gitu loh dengan masa dinas yang dijalani oleh ajudan Prabowo ini, yang mana regulasi baru itu tuh dinilai gimana ya, memberikan ruang lebih fleksibel lah terhadap percepatan kenaikan pangkat dia gitu loh, karena waktunya berdekatan gitu, yang mana dari situ juga pastinya bakal muncul persepsi bahwa aturan tuh bisa aja gitu loh disesuaikan dengan kepentingan tertentu sesuai dengan relasi kuasa yang lu punya lah. Jadi
terkadang semua hal tuh emang masih bisa dimainin. Sebenarnya nggak cuma dari Perpang TNI juga, tapi saya lupa persisnya perpres berapa. Tapi buat orang ini beliau menjadi sekretaris kabinet ini juga ada beberapa peraturan yang diubah, seperti tingkat jabatan Seskap itu diturunkan jadi di bawah Sesmipres dan lain-lain. Apakah berarti setiap kenaikan pangkat yang cepat pasti berpengaruh dengan relasi kuasa, atau emang meritnya udah bagus, dia penugasan atau sekolah yang luar biasa gitu? Menurut gue kenaikan pangkat cepat karena relasi kuasa itu enggak juga sih sebenarnya. Bisa aja ada pertimbangan dari kebutuhan organisasi itu sendiri. Misalnya kayak ada prestasi atau penilaian internal yang sebenarnya tidak diketahui publik secara detail. Namun kalau tidak dijelaskan dengan baik, publik akan mikir bahwa ini ada relasi kuasa nih kalau kita tidak transparan. Jadi menurut kalian gimana nih rekomendasi yang kita bisa usulkan, berikan kepada pemerintah yang semoga didengar ya, karena kita negara demokratis? Karena tadi udah sempat gue singgung juga, menurut gue sebagai mahasiswa dan masyarakat biasa, TNI itu perlu meningkatkan transparansi dan meningkatkan bahwa proses kenaikan pangkat dan pengisian jabatan strategis itu harus terbuka dan transparan kepada masyarakat, gitu sih. Kalau menurut gue ya, konsistensi terhadap regulasinya juga harus dijaga sih. Perubahan aturan itu jangan sampai nimbul kesan bahwa regulasi itu dibuat untuk menyesuaikan kepentingan individu tertentu gitu loh. Dan itu pengawasannya juga mungkin bisa diperkuat lagi agar promosi jabatan itu benar-benar berdasarkan pada kompetensi, prestasi, pengalaman, dan juga kebutuhan. Gitu sih yang gue lihat. Oke, jadi kesimpulannya ya, sistem promosi jabatan di TNI ini secara normatif sudah mengarah pada merit system. Peraturannya sudah ada, tapi apakah eksekusinya itu? Nah, jadi praktiknya ya masih banyak tantangan, terutama ketika muncul percepatan karir yang dikaitkan dengan relasi kekuasaan. Baik, pemirsa, sampai sudah di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Faris. Saya Faiz. Dan saya Alvin. Dan sampai jumpa di podcast Suara Kuasa berikutnya.